PTM yang terdaftar di Kabupaten Sleman. Kemudian Bapak-bapak perlu diketahui, ini langsung aja ya, biar agak cepat. Kami informasikan bahwa peserta Kejurkap ini ada 82 pemain putra. Terbagi nanti dalam 28 pool, setiap pool 3. Terkecuali ada 2 pool yang isinya memang 2, karena jumlahnya tidak 84 tapi 82. Kemudian putri itu ada 13 pemain, karena putri agak langka, sehingga yang daftar cuma ada 13. Itu kita bagi dalam 4 pool, tapi ada 1 pool yang isinya 4. Kemudian dari pool ini nanti kita akan ambil 1 pemain lolos babak selanjutnya. Perlu Bapak ketahui bahwa dalam Kejurkap ini kami punya hak untuk menentukan seeded. Meskipun demikian, kami tidak akan mengabaikan pendapat Bapak-bapak semua terkait seeded. Kalau memang nanti perlu direvisi juga tidak masalah, tapi ini sudah kita tentukan seedednya. Nanti akan ditempatkan di masing-masing pool yang berbeda tentu saja. Mulai dari seeded 1 sampai 4 sampai 16 kan. Kemudian putri seedednya ada putri karena 2 pool 4 pool. 4 pool. Jadi kan kita ambil 2. 4 orang ya, mungkin 4 orang. Yang uang terulas ya. Kemudian Bapak-bapak, kami ingin pelaksanaan Kejurkap ini menjadi ajang prestasi kita PTM FC Kabupaten Sleman. Sebetulnya ini muaranya nanti akan menentukan tim-tim yang akan kita bawa dalam untuk seleksi di Kejurda dulu Pak. Kejurda maupun Korda. Jadi muaranya dari situ. Siapapun sebetulnya World Cup itu sudah cukup, tapi karena kita punya syarat ada 2, World Cup itu ajang seleksi sebetulnya sudah cukup, tapi kita punya kesempatan Kejurkap itu juga merupakan ajang seleksi. Jadi kalaupun kita sudah melaksanakan tidak masalah. Ujian diamankan oleh semangatnya berhak sehingga tetap kita laksanakan menjadi aturan nanti yang akan kita ikutkan dalam seleksi Kejurkap maupun Kejurda maupun Korda. Makanya seleksi Korda maupun Kejurkap Kejurda itu kita untuk Kabupaten Sleman kita tunda karena kami ini ada rekomendasi dari juara-juara Kejurkap tahun ini. Kemudian Bapak kami tidak ingin ada masalah-masalah yang nanti akan menjadi pelaksanaan ini. Oleh karena itu kami akan bacakan prospektus penyelenggaraan tahun ini terkait yang paling utama adalah terkait dengan keikutsertaan peserta. Ketentuan peserta ya. Ketentuan peserta ini adalah peserta berasal dari Kabupaten Sleman bukan dengan KTP terdata. Jadi kalau selain orang yang di Sleman dengan bukti KTP terdata itu tidak bisa.
sudah ada pemain yang dari luar kota kepingin masuk di tapi ternyata karena kebutuhannya masih musiman mereka menurunkan. Kemudian yang kedua adalah peserta dari PTN atau klub yang terdaftar di anggota PTN SI Kabupaten Sleman. Jadi kalau peserta yang tidak ada rekomendasi dari maksudnya bukan anggota dari PTN yang terdaftar di PTN SI Kabupaten Sleman itu tidak kita akomodir dalam pelaksanaan kejurkam ini. Kemudian kalaupun toh ada mutasi misalnya kemarin saya pemain MMC, kemudian sekarang ganti saya pemain yang lain, itu harus ada mutasinya. Kemudian pemain-pemain khususnya kami agak mencermati pemain-pemain yang potensinya bagus tapi selama ini katakanlah tidak menjadi anggota PTN yang terdaftar di Kabupaten Sleman, itu otomatis kami tidak izinkan kecuali mereka punya syarat-syarat sebagai penduduk Sleman atau yang menjadi anggota PTN yang terdaftar di Kabupaten Sleman. Itu intinya tentang peserta. Kemudian terkait dengan ketentuan pertandingan bahwa nanti penyisian kita akan gunakan sistem pool. Tadi sudah saya sampaikan setiap pool ada isi 3 kecuali ada yang isi 2 itu cuma 2 dan putri 3 tapi ada 1 pool karena pesertanya ganjil menjadi 4. Jadi putri kita ambil setiap pool kita ambil 2, kemudian putra kita ambil 1 setiap poolnya. Kemudian peralatan pertandingan itu standar IDF. Benar, saya carikan Oh, tiangnya harus sulit. Ya Pak sulit. Baik peralatan yang kita pakai adalah peralatan yang masuk standar IDF. Ada daftar alat khususnya yang paling bagus itu biasanya di jenis karet. Jenis karet itu juga harus terdaftar dalam daftar kategori produk yang direkomendasi IDF. Jadi nanti kalau misalnya proses-proses itu kami juga tidak izinkan merubah standar dari pabrikan karet yang terdaftar dalam IDF. Kira-kira begitu. prosesnya rawa ya. Di sini hadir PTN apa ya? RTM Ada. Pak Agus. Ya. Yang khususnya RTM, kami mencermati ada nama Dian dan nama siapa ya satunya lagi? Ilham. 4 sama ceweknya. 4 sama ceweknya. 2. Itu kami mohon untuk Sudah dikirimkan ke Kubus Pak. oh iya Iya, mutasinya. ke Pak Sudis. Pak Lis. Iya. Bapak punya Kemudian dari itu Pak yang Surya Pandawa juga sama Pak. siapa? Nafisah, oh iya ya. Nafisah itu akhirnya pindah menjadi PTN. Itu cuma salah daftar ya. Sebenarnya bukan pindah Pak, maaf. Bukan pindah. Ini Hamid Arianto. Hanif itu memang PTN MMC. Bukan, itu katanya di Punggur dan Punggur itu mengeluarkan surat mutasi. Pak Mukis. Kalau itu kan sudah tidak berlaku ini Pak. Dulu waktu di Punggol kan masih belum terbentuknya yang Sekarang MMC ya Pak. Begini Pak, Iya. kenapa saya juga minta yang khusus seperti dia ini?
karena Punggol itu tidak terdaftar dalam anggota PT MSI Kabupaten Slimanti. Kami tidak menganggap bahwa itu keberadaan PTM resmi, sehingga kalau mereka sudah daftar di PTM yang resmi ada, ya baru bisa. Kalau kenapa mereka kan di Bungur, sedangkan Bungur kan Guntur Agung berarti kan tidak butuh mutasi ya, kan dianggap aktif Ya, yang punya penting PTM. jenengan aja seperti Mas Dian, seperti Mas gitu, terdaftar dari PTM. Iya. Nah itu kalau sudah berarti kan itu. Karena semua sudah dikasihkan. Iya. Kenapa? Kenapa ini pengurus itu kontak saya? Saya pas baru hari ini. Muhammad itu mendadak minta harus dibawa ke PTM. Wah, saya soal pembiayaan nyari. Ya mohon maaf, tapi memang sebenarnya ini Pak, meskipun PTM itu PTM Punggol tidak terdaftar di PTM Kabupaten Slimanti, karena kami sudah beberapa kali minta dia masuk, tapi kayaknya ya masuk ya. Karena gini Pak, PTM di Punggol terus terang ya Pak, Pak Dharma itu jadi pengurus lama, bermasalah dengan PTM di Koni. Akhirnya sama Koni kan bukan Pak, beliau bermasalah secara organisasi. Kasusnya banyak. Dari dulu waktu dulu itu, tadi kita akan aja ya, dulu itu ada Puslak Kapolda, ada Seleksi Polda, ada TD. Itu TD-nya itu nggak orang luar nggak dikasih tahu, yang TD orang punya semua. Jadi biaya Koni itu masih kos-kosnya Pak Dharma di semua. Itu Pak tadi itu waktu pengurus itu minta saya minta representasi, saya tanya senior katanya tidak terdaftar. Nah, ini kan tidak representasi, harus pakai pengurus itu. Itu Pak saya sekali Pak. Jadi kalau kita terdaftar nanti kan administrasi, tapi mendaftar ke Pak ya itu. Mereka pemain mengajukan. Tapi kan sebenarnya gini Pak, kalau fair itu sebenarnya itu memang pemain, masih diterima dia ke Popda, mewakili Popda. Jadi ya lucu Pak kalau nggak ikut organisasi PTM sama. Kayak event sebenarnya kalau nggak ini sebenarnya nggak bisa main karena harusnya kan kita pengurus Pak. Kenapa dia nggak kemarin kayak Popda Dian Aruf, Marita si Naura itu ikut Popda yang ini juga PTM ini. Yang mana Ya itu ibunya sana aja Pak. Ya kalau orang-orang kan memang secara resmi itu wong kemarin aja pertandingan di Muslim masih pakai nama Punggol kan lucu lah. Ya, harusnya kan sportif. Kan dia memang klubnya kan Punggol. Jadi kenapa kami mengkritisi ini? Karena pemain RPM khususnya yang kami tanyakan itu ya punya nama di Iya kan nanti Dharma di Popda kemarin juga ada Pak Ega. Saya yang bawa, saya pengurus Pak. Kalau saya contoh Pak siapa Pak? Wah, terkenal orang kenal loh. Terkenal ya, kali yang Terkenal lali ya. Diam-diam kena. Karena terkenal. Kan tadinya itu RP itu diwakili Pak Slamet kan sudah anggota di RP. Tapi karena butuh ini akhirnya acara saya misi seminar sampai saya gantikan, saya datang nggak ada yang bawa ini. Kami ambil contoh juga seperti Bang Jumadi dulu pemain MNC. Dani, si Rizky Ramadhani juga pemain MNC. Beliau itu kan orang terkenal. Tidak disorotan dulu. Pemain MNC kok ikut ceria. Nah, akhirnya juga mengajukan surat seperti ini Pak. Bayarannya gede. Murtad ini. Itu ya jadi masalah kan karena murtad itu memang pemain Sleman, sama di Kabupaten Sleman jelas klubnya waktu juga Punggol tahu kan jadi tanya-tanya tanda tanya maksudnya kan Tentu saja ya Pak, tentu saja ini kita pelaksanaan ini panitia juga banyak kekurangan, tapi indikasinya kami berusaha ini untuk lebih tertib organisasi. nanti tidak gini loh Pak, tidak gampang pindah Pak. Wah kayak kurang pindah kono, rungan finansiasi pindah kono. Saya kira khusus pemain yang kita pertanyakan sudah clear ya, ya. Clear dalam. Oh, ya.
jane kan Mas. Jane nek misale PTMS lanang ya misale jenengan ada pembaruan ya disampaikan aja Mas ya. Disampaikan ada sekretariatan loh, disampaikan aja. Terus ini bapak-bapak yang perlu diketahui bahwa ini kami karena awal supaya pemain kita bisa tertib ya ini ya. Buktikan ya itu tuh maksudnya begini. Untuk tahun berikutnya juga tidak akan seperti ini. Maksudnya begini. Begitu daftar kalau untuk tahun depan minimal 1 tahun pemain sudah ada di PTM. Itu jadi perlu diketahui. Contoh di tingkat kota. Ya, itu tingkat Polda sudah berlaku seperti itu. Bahkan kalau nasional sudah 2 tahun. Kita ikuti aja aturan yang tinggi, kira-kira seperti Nggak boleh. itu. Kau udah Jadi harap maklum kalau pondasinya ada kekurangan dan kita berusaha bersiap untuk lebih baik secara organisasi. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap saat akan ada pembaruan tentang PTN, baik masih aktif atau tidak, aktif juga ganti dan berbagai pemain juga ganti, itu akan ada pembaruan. Jadi nanti kalau ada pembaruan, bapak-bapak jangan kok ini udah seperti ini. Itu karena memang kita ingin sesuatu yang baru lagi. Setiap biasanya kalau Pak Ketua itu katanya dalam periode tertentu mungkin 2 tahun atau 3 tahun ada pembaruan seperti itu. Mungkin kita merujuk dengan DIY juga seperti itu. Kemarin di DIY juga sudah diedarkan pembaruan nama-nama PTN dan anggotanya. Seperti itu nih. Sama usulannya. Yang yang pendaftaran PTN berebut minimal bisa anggota bisa 3 yang pelajar. Harapan kita itu Pak itu harus makanya salah kapan yang saya dari anggota itu ada syarat itu saya tidak itu. Nah saya kira itu kan harapannya Pak kalau di formnya ditulis ya. Nah aturan itu secara PTN yang diakui yang memenuhi syarat yang ditetapkan nanti belum itu. Iya sih, memang itu salah satu juga yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Terima kasih atas masukannya. Tidak lebih harapannya agar bibit-bibit itu cuma toh kenyataan ada yang tidak ada pelajarnya juga. Tapi yang jelas dadakan. Kalau saya itu lama di BPS nggak tahu semudah yang dulu harus tidak boleh dalam sekali sama tidak boleh. Nah mungkin di tenis meja. Kebetulan kemarin saya yang wakil hadir. Sudah Pak. di DIY ya. Iya. Moga sampai mungkin. Sampai. Sebenarnya lucu Pak, kalau pikir Pak Dharma dulu siswanya banyak. Sekarang udah ada pengurus. Nah dia tuh tahu udah dari tahun 2023 kok. Ya gengsi aja Pak. Gengsi aja. Ya nggak apa-apa, itu masa lalu. Yang jelas kami Ya sangat sebenarnya harusnya kan ngikutin jalur yang ini lah Pak. Karena memang pemerintah yang ini. kami sama mengajukan dengan Pak Hermadi CS yang kemarin Pak mohon maaf ya, banyak pemain yang telepon ke saya tapi bukan anggota PTN di Kabupaten Sleman, dan itu ternyata adalah anggota PTN mereka merasa sudah menjadi anggota PTN apa ternyata PTN lain yang ingin ikut. Nah, itu sebetulnya kami punya keinginan agar mereka bisa mengikuti seperti yang di PTMI ya, seperti itu. Kami tidak menutup keberadaan pemain untuk investasi, intinya seperti itu. Nah ini ajangnya untuk kita berbagi dan sebagainya. Terkait ini sudah cukup ya terkait dukungan administrasi ya. Besok sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang status pemain yang kita untuk masyarakat karena sudah clear di sini sebetulnya. Kemudian kita akan sampaikan terkait kita tahu dulu. Ini gitu. bulan Lalu, ayo.
Ini baru pertama kali. Por limo, 1,5. Unggulan tadi itu sebetulnya unggulan itu sebetulnya adalah hak kami untuk membuka. Por limo, 10,6 pakai. Tapi kami tidak menutup kemungkinan nanti masukan dari bapak-bapak ya. Dan misalnya Hanya kan kalah. Dulu kan nol menikah 5. Atau lu pun. Dengan 10 lu kok ini sudah 5. kami rangkum. Dari 6 tapi dengan kalah. Satu Kian itu namanya Hanif. Hanif Arifianto. Itu yang memang mestinya kalau bapak pernah melihat Ya kemarin ikut Porda Pak. kemudian Mas Rizky itu juga dapat nomor di Porda. Mas ini juga makili Porda. Kemudian ada Bang Jumat Ini dulu juga Porda. kemudian satu lagi Aroja itu masih agak muda, masih muda memang. Itu unggulan 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan tempatkan di bul-bul yang sudah kita cetak. Dipisahkan. Dan keberadaan mereka harus dipisahkan. Yo, Kemudian unggulan kelima adalah Mas Rio. orang Mas Rio itu lebih Pangeran Butet. Sebenarnya kalau di nasional. Dulu ikut Porda juga. Kemudian Kemudian itu apun koyo dibandingkan kalau kudu TM yang kekuatan. Itu bagus dulu. Ini apa? Nanti kalau Tetap seleksi Betul ini tetap mengikuti nomor 3. nanti kalau bapak ada masukan kasih aja masukan kamu. Unggulan ke-7 adalah Mas Johan dari MMC, kemudian 8 Mas Rifki dari OPJ. Unggulan ke-9 dari pemain bapak itu yang terkenal Pak Slamet. Dan unggulan ke-10 itu Pak Belum penyanyi Toto. nih. Nah, Lu ora mau nyanyi. unggulan ke-11 Mas Dian. Coba Kemudian kadot. unggulan ke-12 Pak Jumajari, 13 Pak Rido, 14 Mas Afni, kemudian 16 Mas Irsat, 16 Mas Dio. Dio itu sudah ada mutasinya, dia pemain dari Solo, pindahan dari Solo, dan sudah punya prestasi juga dia. Itu unggulan ke-16. Itu untuk unggulan itu saya belum baca. Jadi Putri mangke mawon. Gitu ya. Kira-kira ada masukan enggak terkait dengan unggulan yang dibuat oleh panitia? Atau mungkin Mas Ilham? Kalau Mas Ilham misalnya Ilham ganti masuk siapa? menggantikan siapa? Jadi siapa ya? Enggak kan masih Pak Kota atau Pak Rido ya? Boleh. Oke. Kira-kira gimana untuk Mas Ilham? Setuju Pak? Setuju. Pak Ridho lah. Pak Ridho. Ya Pak Rido ganti karet, kalau bukan karet gojok dia kesusahan. Pak Ridho dituakan enggak apa-apa. Berarti diganti Mas Ilham. itu ya Pak. ya. Dia tadi sudah belum. Dian sudah. Yang penting 16. Naik aja Pak. Yang Ilham jadi ke 16. Oke. Dan 16 ya berarti yang bawahnya naik ya. Ada pendapat lagi yang punya pemain terlalu bagus untuk diunggulkan? Ayo ketemu. Ya itu ya. Cuma ada ganti satu. Mas Ilham masuk unggulan menggantikan Pak Ridho posisi 16 ya. Untuk unggulan putra sudah nampak. Kemudian unggulan satu Gaya. Pak Pantau melakukan Pemain putri Itu yang ini. Garis kedua. Ini sudah mesti dapat. Tara. Lagen kapan sakit? Ini Sama Naura. Nafisa. Nah, kalau itu Mareta. Mareta.
Ya, kenalan. Masa latihannya nggak intensif kan kamu juga nggak apa-apa nanti latihan kita juga. Kita lanjutkan yang untuk unggulan putri adalah Rara, Naura, Nafisa, dan Umareta. Rara itu dari OPJ, Naura itu dari ya. RPM, APM. Nafisa ini dari OPJ, kemudian Umareta juga dari RPM. Itu dari unggulan itu nanti akan kita tempatkan dalam pool itu. Jadi monggo dipimpin Pak Wanto untuk memasukkan unggulan dalam pool. Berarti untuk unggulan pool 1 Putri dulu Pak. Nanti putri kita oh kerjakan. ya, pilih dulu ya Pak G. Kalau yang sedikit